Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. How are you today? Saya semangat sebenarnya teman-teman sekalian, cuma tadi pagi kayaknya saya ngantuk ya. Jadi saya posisi lagi di luar kota, jadi di luar rumah. Di Bandung sih, lagi di kawasan Dago Resort Pakar ya teman-teman. Mungkin banyak yang nanya kayak saya lagi di mana nih, ya pokoknya lagi di luar teman-teman ya. Jadi sorry banget kalau misalkan suaranya, saya nggak tahu di sini suaranya bagus atau enggak karena ruangannya agak gede. Jadi ruangan kamarnya agak gede, jadi takutnya menggema ya atau gimana teman-teman sekalian, but hopefully everything's fine. By the way, gimana kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat ya menghadapi kondisi market yang sedang berlangsung saat ini. Guys, video update ini kita mau bahas sedikit tentang Cardano. Bagaimana perkembangan Cardano setelah Chang upgrade ya. Kalau nggak salah dia ada upgrade. Dan kemarin ada yang nanya untuk si forex market gimana. Jadi nggak dibahas. Jadi ya jawabannya jadi. Tapi ya, saya minggu ini nggak trading teman-teman. Mungkin untuk forex market ya. Saya kemungkinan nggak trading. Kenapa? Hari Kamis nanti ada PMI data. Kemudian ada Jackson Hole Symposium. Jadi market harusnya matanya akan tertuju ke sana. Kemudian yang ketiga, part yang paling penting bagi saya adalah saya lagi di luar saat ini. Jadi saya kalau lagi di luar sebisa mungkin nggak pengen nyentuh forex market ya, karena pergerakannya cukup volatile. Session per session harus dipantau, harus lihat data ekonomi. Jadi saya lebih prefer untuk ngelihat bukan lihat sih, lebih tepatnya trading itu ya saya anggap seperti saya kerja gitu kan. Jadi kalau saya lagi kerja di rumah, saya lagi trading ya saya harus konsentrasi di situ. Jadi kalau misalnya lagi di luar kayak gini, saya prefer untuk nggak trade. Dan sejauh ini berdasarkan pengalaman saya, di luar saya paksa trading, resultnya nggak bagus. Biasanya end resultnya malah mengarah ke negatif outcome ya. Itu jadi saya coba untuk menghindari kondisi tersebut. Tapi ya itu bakal saya update ya, nanti mungkin per next week lah mungkin kita akan update seputar forex market. Alright, so bear with me and ya nanti kita discuss ke sana. Oke. It's a quick update for Bitcoin. Again ya, Bitcoin failed to hold 60k. Dia nggak bisa break dari 60k, masih main di dalam channel. Tapi seperti analisis saya semalam, saya masih confident ya untuk melihat Bitcoin itu ya bisa bounce up, naik dulu. Jadi saya semalam idenya yang saya share di Discord juga, saya memang cari long setup ya. Per tadi pagi ya saya decide untuk enter long setup on Bitcoin dengan pertimbangan testing terhadap OB. Tapi di sini saya coba untuk average up posisi saya. Jadi posisinya gini teman-teman, tadi pagi ya. Ini semalam kan habis update, harga naik pop. Saya lihat di sini oke, saya ngambil range area ini deh, saya coba bid di kisaran 58675, dapat ke execute dengan proper, and then dia breakout dari falling wedge ini. Now I'm expecting a slightly retest before finally dia push ke atas ya. Tapi ini semua nanti tergantung dari sesi New York juga, karena biasanya New York lumayan volatile ya recently. Dan kalau Asianya memang dia konsolidasi kayak gini, saya lebih baik sih. Jadi ya nanti New York kalau misalkan memang dia udah ready untuk nge-push ke harga lebih tinggi, ya mudah-mudahan bisa jalan gitu. Ya saat ini sih saya jaga baik dengan jaga benar-benar resikonya. Kalau misalnya sampai dia break di bawah previous support atau di bawah order blocknya, saya akan langsung action ya, dalam arti untuk minimize resiko saya. Nggak perlu sampai dia hit stop loss, jadi menghindari loss yang bisa dibilang sudah diplanningkan ya. Jadi walaupun sudah diplanningkan, saya tetap jaga resikonya lagi. And oke, sebentar ya teman-teman ya, saya pengen lihat rare. Jadi saya cari setup untuk rare ya. Oke, mudah-mudahan masih bisa nih, masih possible. Ya, by the way, upgrade lagi ya. Update-nya kita mau bahas sedikit tentang perkembangan Cardano. Cardano itu recently kasihan ya sebenarnya. Akhirnya dibalap sama TRX ya. TRX naik masuk top 10, Cardano akhirnya jatuh di bawah top 10. Sangat disayangkan. Kalau lihat bigger pictures, Cardano itu lagi testing ke 79% retracement. Jadi sebenarnya ini area yang cukup penting untuk Cardano bisa bounce back ya, atau bisa rebound. Dan kalau misalnya teman-teman argumen, katakanlah, gue lihat ini
konsolidasi doang ya, ini stablecoin dan bla 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 bla. Nyatanya bener sih. At least sejak Juni 2022 ya, harganya Cardano di sini-sini aja, dan ini adalah harga all time high-nya mungkin pada 2018 teman-teman. Jadi dekat-dekat situ kita konsolidasi doang ya kan. Tapi in the end, kalau bagi saya lihat bigger pictures-nya sih harusnya ini adalah part of the pullback, dengan ekspektasi Cardano bisa naik mantul gitu ya, atau bisa mulai start rebound. Jadi sebenarnya ini adalah range yang ideal banget kalau misalkan teman-teman mencari peluang untuk melakukan reakumulasi pada Cardano. Bagi yang masih percaya, bagi yang tidak percaya gimana ya? Ya sudah, masih banyak opsi koin-koin lain yang lebih bagus gitu kan. Maybe. But then kalau kita lihat di 4 hour-nya aja, Cardano itu sempat mengalami pullback dalam keadaan korektif, membentuk falling wedge ya, setelah sempat dia naik kayak gini. Nah sekarang dia udah break dan berusaha untuk nanjak dengan cukup signifikan. Kalau diperhatikan di range area di atasnya itu sebenarnya kita akan kebentur dengan potensi SNR ya, around this range. Tapi kalau misalkan dia bisa flipping, ini bagus teman-teman. Harusnya Cardano punya ruang gerak yang lebih signifikan lagi setelahnya, dan bisa testing sampai ke kisaran range area mungkin golden ratio-nya dari previous swing yang terjadi ya pada si Cardano. Oke, please wait ya teman-teman ya. By the way, jadinya lemot banget nih karena di puncak ya, jadi di dagu itu kan agak di atas datarannya, jadi sinyalnya nggak terlalu bagus kayaknya. Padahal di sini pakai Starlink loh, keren guys. Villanya yang kita sewa pakai Starlink ya, keren. Oke, yes, this is the 62% retracement. So kalau kalian perhatiin ini yang tadi SNR saya bilang sama teman-teman ya, take a look here on the daily perspective. Ini tuh benar-benar SNR yang penting ya, cukup krusial. Kalau dia bisa take over, saya pikir ini range jangka pendek aja bisa lah ngasih cuan-cuan tipis gitu ya ke teman-teman. I don't know ya, maybe we can test this $0.37 or atau bahkan $0.4 ya menjadi next stopnya, karena memang di sini kalau lihat skillnya sempat ada order block nih yang terbentuk guys. So I believe this range could be the next target kalau misalkan memang si Cardano successfully breakout tanpa adanya halangan dari Bitcoin juga tentunya ya. Jadi Bitcoin tetap mengambil pengaruh juga di dalam pengambilan di dalam pergerakan altcoin secara keseluruhan. Makanya tadi kita bahas sedikit supaya teman-teman ada gambaran. Ya kalau Bitcoinnya hari ini mantul dengan posisi Bitcoin dominance-nya jangan sampai ikut naik juga, saya pikir Cardano bisa lah untuk dia naik-naik tipis ya, untuk testing ke level yang tadi kita sempat mention ke teman-teman sekalian, yaitu di kisaran $0.4 karena dia sedang create base dan berusaha untuk breakout dari SNR. Perhatiin juga kalau misalnya dia breakout-nya tipis doang, nanti malah jadi begini. Nah ini jadi penyakit juga guys. Bukan penyakit sih, maksudnya lebih ke wah jangan-jangan dia cuma naik korektif doang gitu, karena habis itu dia dibanting lagi ya, itu juga bisa sih ya. Jadi tetap harus waspada dan perhatikan progress by progressnya pada si market. So itu update ya, tipis banget teman-teman sekalian, update singkat ya buat teman-teman semua. Tell me ya di kolom komen kira-kira mau update seputar apa di altcoins-nya. Tapi yang pasti request dari saya juga nih buat teman-teman, kalau bisa sih request altcoins yang juga secara market cap udah mature ya, karena kita mau bahas di sini untuk opportunity trading, atau mungkin kalau misalnya teman-teman lihat kayak ini udah bagus belum ya untuk gua accumulate, ya boleh ya di share. Saya ada baca beberapa komen tapi koinnya agak ini ya, agak low cap gitu loh. Jadi saya takut kalau misalkan saya share yang kayak gitu ntar terkesannya di endorse atau gimana gitu kan. Ya saya nggak berani gitu aja sih. Oke, so God bless to everyone. Have a nice day guys to all of you, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Plus saya juga hampir lupa ya mentioning soal hal ini, live streaming. Ya terakhir saya ditanyakan soal live streaming. Saya mungkin akan discuss sama teman-teman, karena kalau misalkan kita ngebahasnya tentang step by step untuk screening, I think it's much better kalau kita bentuk dalam format seperti webinar. Saya belum tahu nanti webinarnya kayak gimana, mungkin bisa pakai Discord kita, mungkin bisa pakai Zoom meeting, mungkin bisa pakai YouTube sebagai platformnya. Tapi yang pasti ya dalam bentuk live streaming ya, nanti ya saya update kembali lah ke teman-teman. Oke, so God bless and see you guys again soon. Cheers, bye bye guys.